God is good all the time. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah bersama-sama dengan umat-umat Tuhan dan tamu-tamu yang saya lihat hadir pada kesempatan hari Sabat ini. Terima kasih untuk cerita anak-anak yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta dan lagu pujian yang telah disampaikan oleh Ibu Susan. Menyediakan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan kita dalam beberapa menit ke depan. Kita juga bersyukur pada Tuhan karena hari ini salah satu anggota majelis kita, Ibu Dohar Aritonang, berulang tahun. Dan saya cek tadi di sebelah memang merencanakan adanya acara khusus ya di sebelah. Semoga kita tetap fokus dalam ibadah sebelum kita makan besar sebentar nanti ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Sabat ini judul khotbah yang saya ambil adalah Harvest 2025. Apa ini Harvest 2025? Sebelum kita akan bahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari Sabat ini. Kuasa Roh Kudus daripadamu kiranya bersama-sama dengan kami, agar firman yang akan kami sampaikan menjadi berkat untuk kami semua sebagai jemaat, bahkan juga tamu-tamu yang hadir, untuk kami boleh terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk pertumbuhan kerohanian kami, agar kami tetap teguh, setia pada Tuhan, kuat bertahan sampai Tuhan datang pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua senang dengan durian ya. Senang, siapa yang senang makan durian? Semua mungkin senang. Ada yang tidak senang? Satu-satu aja mungkin ya. Tapi mayoritas orang-orang senang dengan apa? Dengan durian ya. Ada satu buku, saudara-saudara sekalian. Buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Samhari. Judul bukunya adalah Cara Panen Buah Durian yang Benar. Jadi seringkali kita kalau beli durian, katanya enak, sampai di rumah dibuka, enggak enak. Dan banyak hal. Tetapi itu semua disebabkan oleh karena cara panennya yang tidak apa? Tidak benar. Nah, mari kita lihat saudara-saudara sekalian, ada satu artikel yang artikel ini dituliskan di kumparan.com. Judul artikelnya adalah 3 durian terenak di dunia dan populer di berbagai negara. Ini artikel ditulis tanggal 20 Februari 2025, baru beberapa hari yang lalu. Ada yang tebak durian apa yang paling enak di dunia ini? Oh ya, benar ya. Yang pertama adalah durian Musang King. Di dalam artikel ini durian Musang King adalah durian dari Malaysia. Atau bahasa yang lain dikenal durian Raja Kunyit atau durian Mausan. Teksturnya lembut, rasa yang kaya, kombinasi pahit dan manis. Nomor 2, durian apa yang paling enak di dunia ini? Nomor 2, montong, iya benar. Oh berarti pencinta durian juga ya. Cuma kita belum pernah diajak makan durian ya. Montong, kebetulan durian ini berasal dari Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Karanganyar. Namun durian ini lebih terkenal di Thailand. Di Thailand ya. Ibu Ulan baru pulang dari Thailand ya. Apakah benar di sana banyak durian montong? Keunikan durian montong katanya, dagingnya tebal, bijinya kecil, rasanya manis, baunya tidak terlalu menyengat. Yang ketiga durian yang dinyatakan paling enak di dunia ini adalah durian Kumasi. Atau mohon maaf bahasa lainnya durian tai babi. Varietas durian yang berasal dari Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Buahnya berbentuk sedikit lonjong, ukurannya kecil dibandingkan durian yang lain. Dagingnya berwarna kuning keemasan, tebal, lembut.
saat dia apa? Saat dimakan. Ini durian yang di dalam artikel ini katanya durian yang 3 terenak di dunia ini. Tapi seenak-enaknya durian ini, kalau katanya cara panennya salah, maka durian yang enak ini bisa jadi tidak apa? Tidak enak. Nah, sekarang bagaimana cara panen durian yang matang, sempurna dan berkualitas tinggi? Ini ada satu buku yang ditulis yang tadi itu yang sudah ditampilkan, disebutkan begini. Ada 3 cara panen durian. Yang pertama, panen jatuhan, atau kita sering sebut ini panen masak pohon. Itu diantara 90 hari setelah bunga mekar. Wah, petani durian itu harus hitung. Lalu panen petik, dipetik. Di dalam buku itu dituliskan kalau petik katanya di antara pukul 8 sampai pukul 11. Ini di buku ya. Petani durian tentunya mesti paham. Kalau menurunkan buah ini harus diturunkan dengan tali dan karung dengan hati-hati. Yang ketiga, cara panen durian adalah peram setelah pemetikan. Jadi durian itu dipetik, disimpan di suhu yang terkendali, hindari kelembapan, dan teknik ini membantu petani memenuhi kebutuhan pasar yang menginginkan durian dengan tekstur lembut, manis yang optimal. Jadi rupanya cara panen pun buah yang enak ini ada caranya. Sehingga buah yang enak ini tetap enak ketika kita apa? Ketika kita makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu Harvest 2025? Harvest 2025 itu adalah program gereja kita. Program gereja kita kalau yang lalu sering kita kenal Hope for Indonesia. Tahun ini tahun 2025 Harvest. Apa itu Harvest? Harvest itu adalah bahasa Indonesianya adalah apa? Penuaian. Itulah sebabnya kenapa saya berikan gambaran tadi bagaimana cara menuai durian yang apa? Yang enak. Jangan sampai durian yang enak ini tapi karena cara panennya salah, durian ini jadi tidak apa? Tidak enak. Karena pada saat ini kita berada di dalam musim panen 2025. Secara gereja, pemimpin-pemimpin gereja merencanakan program ini untuk supaya kita menjadi penuai-penuai, pemanen-pemanen untuk jiwa-jiwa yang baru. Jadi jangan jiwa yang setengah matang. Jiwa itu harus apa? Matang betul. Sudah matang, cara panennya pun harus benar. Pendekatannya harus apa? Baik. Cara panen. Dan banyak hal yang kemudian harus kita lihat di dalam penuaian ini supaya penuaian ini bisa berhasil sepanjang tahun ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 4 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Penuaian itu terjadi sewaktu-waktu. Karena penaburan benih-benih kebenaran telah kita berikan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan mata kita untuk melihat barangkali ada keluarga kita. Barangkali ada orang di sekeliling kita yang mungkin siap untuk dipanen kepada Tuhan. Siap untuk kita bawa kepada Tuhan. Sebagai domba-domba yang hilang, yang perlu untuk datang kepada Tuhan. Ladang-ladang sudah menguning kata firman. Matang dan siap untuk untuk dituai. Apa tujuan daripada penuaian ini? Tujuan dari penuaian ini adalah agar setiap anggota secara alamiah, saya dan saudara yang menjadi anggota gereja Masih Tuhan hari yang ke-7, setiap kita membagikan kasih Kristus di mana saja kita berada.
bukan hanya di gereja, di luar gereja terutama, di mana saja kita dapat membagikan kasih Kristus itu. Kalau kita semua sudah membagikan kasih Kristus, maka itulah yang dinamakan dengan TMI, Total Member Involvement. Keterlibatan seluruh anggota jemaat. Saudara-saudara sekalian, di dalam gereja ada banyak departemen. Dalam gereja ada banyak departemen. Untuk anak-anak ada departemen sekolah sahabat anak-anak. Untuk remaja, anak muda ada departemen pemuda Advent. Keluarga ada departemen rumah tangga. Untuk laki-laki ada departemen pria Advent. Untuk perempuan ada departemen PWA. Untuk senior klub ada departemen juga, orang-orang tua yang sudah senior rumah tangga. Jadi gereja begitu banyak fasilitas secara departemental untuk menolong kita berkreasi untuk tumbuh kembangkan kerohanian kita. Saudara-saudara harus terlibat di dalam. Karena lewat keterlibatan ini, iman kita ini apa? Dipelihara. Kita dapat menjadikan keterlibatan ini sebagai sarana untuk kita membagikan pekabaran ini. Di mana saja kita berada. Penuaian simbol persekutuan umat Tuhan. Jadi penuaian ini bukan hanya sekedar kita ajar jiwa, kita baptisan jiwa, bukan. Tetapi juga simbol persekutuan umat Tuhan. Apa yang dimaksud dengan persekutuan di sini? Matius 9 ayat 37-38. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian kita. Ada koordinasi, ada kerjasama, dan di dalam koordinasi kerjasama itu ada persekutuan. Ketika ketua diakon mengajak para diakon untuk berkumpul rapat bersama, terjadi persekutuan di sana. Ketika pemimpin pria Advent memanggil para pria untuk menyanyi, maka terjadi persekutuan di sana. Menyanyi untuk KKR tanggal sekian. Dan banyak hal ketika para senior dipanggil, mari kita beracara bersama-sama hari Minggu tanggal sekian, terjadi persekutuan di sana. Ini hal-hal yang sepele, saudara-saudara sekalian. Tanpa kita sadari lakukan itu, tapi nilainya sangat besar dan berdampak untuk kehidupan kerohanian kita. Ketika para majelis berkumpul, duduk bersama-sama membicarakan program-program kerja yang akan dilaksanakan bulan berjalan ini, terjadi persekutuan di sana. Terjadi penguatan di sana. Hal-hal inilah merupakan simbol dari penuaian yang sementara berjalan di dalam jemaat kita. Penuaian 2025 ini mengingatkan kita bahwa ada banyak orang di luar sana yang mau mendengar tentang pekabaran Tuhan. Kita dipanggil untuk membagikan pekabaran itu dalam peran kita masing-masing. Ada banyak peran-peranan kita. Apa peran saudara? Apa yang kita dapat lakukan untuk berpartisipasi di dalam program ini? Saya menulis di sini ada berbagai jenis keterlibatan di dalam gereja. Selain yang tadi itu, kita membagikan undangan KKR. Sekarang ini kan tinggal main pencet, dibagikan. Di WA atau di Telegram atau di mana dipencet, terbagilah flyer itu kepada apa? Kepada orang lain. Bagikan itu. Bagikan. Materi-materi rohani, bagikan dengan segera. Hal-hal yang rohani, bagikan. Ya. Tentunya menghindar, jangan kita membagikan yang hoax. Berita-berita yang tidak benar, jangan dibagikan. Bagikan hal-hal yang apa? Yang rohani kepada teman-teman kita, WA kita yang kepada orang-orang yang lain. Kemudian apa lagi? Membagikan misi, mendoakan misi gereja. Ketika kita berdoa di rumah kita selipkan juga di dalam doa kita misi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Doakan kami, doakan majelis, doakan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja, doakan misi dari gereja ini.
Menyanyi, memuji Tuhan. Orang-orang yang menyanyi, saudara-saudara sekalian, mereka yang menyanyi, mereka latihan. Kita tinggal mendengarkan, ya. Kita resapi lagunya menjadi makanan rohani bagi jiwa kita. Bukankah ini juga bentuk keterlibatan? Menjadi panitia dalam acara-acara gereja. Ada tutup tahun, kita terlibat sana jadi panitia. Ada event apa, kita terlibat di sana menjadi panitia. Dan yang terakhir saya tulis sini, membagikan firman Tuhan. Memang mungkin tidak semua yang bisa membagikan firman Tuhan. Tetapi kesaksian-kesaksian hidup yang kemudian ditaruh 1-2 ayat, itu menjadi firman Tuhan yang berkuasa untuk memberkati apa? Memberkati banyak orang. Ketika kesaksian disampaikan, bagaimana kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, maka itu memberkati banyak orang. Seringkali kalau firman hanya disampaikan ayat-ayat, seringkali orang tidak terlalu perhatikan, tidak terlalu teringat, membekas di pikirannya. Tapi ketika di sana masuk pengalaman-pengalaman kehidupan, bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara, maka itu akan menjadi membekas dalam pikiran orang yang apa? Yang mendengarkan. Membagikan firman Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang dapat kita lakukan di dalam pelayanan ini. Saya senang karena tahun ini koordinator wilayah kami di Surabaya 1 itu adalah Pendeta Kurnaidi. Kebetulan beliau direktur komunikasi kita. Dan kemudian kita rapat kerja bersama dengan pengurus, kemudian diberikanlah kesempatan untuk kita bisa beracara, berkegiatan di studio di lantai 4. Studio yang sudah dibangun, investasinya mungkin ratusan juta. Kita akan hasilkan produk-produk digital dari studio ini. Dan terima kasih juga Martha B, saya lihat bagus sekali kemarin ya, sudah menyanyi. Ada 2-3 lagu mungkin yang dibawakan, direkam, dan beberapa saudara yang lain sudah rekaman. Dan kita punya program setiap Vesper, kita mulaikan dengan Vesper live, ya, live ini. Dan ini baru pertama kali kita live langsung jam 7 di studio kita, yang ada studio conference yang ada di lantai 4. Vesper, dan itu diorganisir oleh Distrik Surabaya 1. Dan itu butuh keterlibatan saudara-saudara sekalian. Ambil bagian tadi malam ada Pak Dedi ambil bagian, ada Mbak Nita yang ambil bagian, ya, dan yang lain-lain. Kita akan gilir semuanya supaya semuanya itu apa? Terlibat. Ya tentunya yang punya waktu sehingga bisa bebas untuk apa? Saudara sampaikan kepada saya. Kalau saudara ingin terlibat, sampaikan. Kita akan jadwalkan untuk terlibat. Banyak hal, banyak sekali hal ya di dalam gereja ini. Yang mana ketika kita terlibat, tanpa kita membeda-bedakan, kenapa departemen ini begini, kenapa, enggak, terlibat aja sesuai passionnya masing-masing. Itu bukan saja menolong gereja ini, tapi juga menolong kita untuk kita bertumbuh di dalam iman kita kepada apa? Kepada Tuhan. Yang berikut, kelompok-kelompok kecil wilayah bersekutu, menginjil bersama-sama. Di jemaat kita, saya lihat memang hanya 1 atau 2 kelompok yang berjalan, yaitu kelompok Bapak Togus Yanturi, Waru dan sekitarnya, dan kelompok Ibu Mary, kelompok apa nama tempat tinggal ini? Tambak Sari dan sekitarnya. Sudah beberapa kali mereka mengadakan pertemuan. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Mari segera mengadakan pertemuan wilayah. Wilayah saja supaya tidak terlalu jauh-jauh kemana-mana ya. Apa yang terjadi ketika kita beracara di dalam kelompok kecil? Banyak hal yang kita nikmati di sana. Persekutuannya dapat. Ceritanya bercerita, curhat satu dengan yang itu ada di sana. Saling menasihati ada di sana. Yang lebih sukses dia menasihati saudaranya yang lain. Apalagi firman Tuhan dibaca di sana, dibahas di sana. Berdoa, apalagi berdoa. Dan terakhir, keluarga dengan sukacita menyediakan apa? Hidangan untuk kita. Lengkap sekali saudara-saudara sekalian. Sudah biasa kita lakukan. Ya. Kita tidak menyadari bahwa itu sangat-sangat penting untuk pertumbuhan kerohanian apa? Kerohanian kita.
Kelompok-kelompok mana lagi yang belum ya? Surabaya Barat, Perak, Sawahan, di tengah sini ya, Ngagel. Segera bentuk tahun ini dan undang jiwa-jiwa yang baru. Kita sudah beberapa hari ini berkenalan dengan Ibu Ong dan putranya Nova. Sudah ini sahabat kedua bergabung bersama-sama dengan kita. Ibu ini dibawa oleh Ibu Dwi, Ibu Arum. Lalu sampaikan pada saya untuk belajar firman. Saya bilang datang ke gereja dulu, ikuti peribadatan. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana saudara-saudara sekalian yang rindu untuk kita bawa kepada Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan, kita awali dengan mengadakan kelompok-kelompok kecil di wilayah kita. Kita undang mereka ke sana. Kita undang pendalaman Alkitab di kelompok kita. Sehingga proses boleh berjalan dengan sangat-sangat baik. Dan ini akan menuntun kepada kematangan jiwa-jiwa ini untuk penuaian tahun 2025 ini. Ada 3 tahap daripada penuaian ini. Yang pertama adalah kebangunan rohani pribadi kita. Kenapa tadi saya lebih banyak berbicara soal keterlibatan kita, baik di gereja lewat departemen-departemen yang ada, kemudian keterlibatan kita di dalam kelompok kecil. Apa yang dapat kita lakukan? Karena itu semua berkaitan erat dengan pertumbuhan kerohanian kita. Kalau sudah bertanya, kenapa saya masuk gereja pemarah, keluar gereja pemarah? Masuk gereja pemfitnah, keluar gereja pemfitnah. Masuk gereja pencuri, keluar gereja tetap pencuri. Masuk gereja pembunuh, keluar gereja tetap pembunuh. Karena mungkin ada yang salah di dalam kebangunan rohani kita, pribadi. Tidak ada perubahan, kita melakukan ini semua ritual-ritual keagamaan hanya sekedar rutinitas saja. Tanpa kita mendalami, menyelami apa arti semuanya ini untuk saya. Mestinya kita datang di gereja orang jahat, kita keluar sebagai orang apa? Baik. Kita datang ke gereja, masuk gereja hamba dosa, kita keluar orang apa? Merdeka. Kita datang gereja sifat-sifat masih buruk, sifat-sifat kedagingan masih kental, kita keluar gereja, kita penuh dengan Roh Kudus sehingga buah-buah roh nyata di dalam kehidupan kita. Itu idealnya. Dan untuk mencapai idealisme ini perlu terjadi kebangunan rohani di dalam diri kita. Bukan orang lain, diri kita. Ketika kita mengalami kebangunan rohani dengan keterlibatan kita tadi di dalam berbagai-bagai acara, dalam berbagai-bagai program gereja, maka iman kita ini akan bertumbuh kuat, kokoh. Dan ketika ujian datang, kita akan tetap setia. Ketika Tuhan datang, kita akan tetap apa? Akan tetap setia. Lebih pentingkan doa-doa pribadi, saudara-saudara sekalian. Lebih pentingkan membaca firman secara pribadi di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang masih kecil, baca firman, gunakan waktu lebih banyak baca firman Tuhan daripada lihat-lihat apa? Handphone. Saya tahun ini membuat keputusan yang cukup radikal dalam keluarga kami. Saya cabut semua handphone anak-anak saya. Dari awal tahun saya cabut. Sudah membatasi. Saya juga sudah membatasi diri dari berbagai-bagai hal sebagai komitmen pribadi. Ini bisa kita lakukan. Kalau kita berkomitmen, saya mau berdoa setiap jam sekian, itu bisa kita lakukan. Saya mau baca Alkitab jam sekian pasal, itu bisa kita lakukan. Kembali ke komitmen yang terjadi di dalam kehidupan apa? Kita. Ketika kita berkomitmen, berdoa pada Tuhan, kita jalani komitmen itu, pasti bisa apa? Bisa berhasil oleh karena pertolongan Tuhan tentunya. Dan hal-hal yang lain saudara-saudara sekalian, ya. Kebangunan rohani kita, kerohanian kita lebih penting daripada yang lain-lain. Jadikan gereja sebagai alat untuk membawa kerohanian kita ini lebih matang dari waktu ke waktu. Jadikan ini sebagai cara supaya hubungan saya dengan Tuhan lebih akrab lagi. Lebih setia lagi kepada Tuhan. Kita tidak perlu melihat orang lain. Lihatlah diri kita.
apakah saya sudah cukup dekat dengan Tuhan? Kalau belum dekat, kita harus dekat dengan Tuhan. Refleksikan firman itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua, setelah beres urusan pribadi, kerohanian kita ini, maka ketika terjadi KKR, kita terlibat di sana, kita membawa jiwa di sana, kita ajar jiwa-jiwa itu. Bahkan tahun ini di distrik Surabaya 1 itu ada KKR bulan April atau Mei, KKR anggota jemaat. Jadi yang berbicara bukan pendeta. Ada 2 KKR pendeta nanti menjelang akhir tahun. Yang pertama KKR anggota jemaat. Anggota jemaat tentunya yang sudah biasa ber-KKR akan mengkhotbahkan firman Tuhan di sana. Akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di beberapa titik. Itulah yang dinamakan kegiatan KKR. Kebaktian kebangunan rohani. Yang ujung dari kegiatan ini adalah harvest, penuaian. Jiwa-jiwa yang telah diajar, jiwa-jiwa yang telah hadir di gereja, di kelompok kecil telah terlibat. Merekalah yang kita tuai untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa simpulkan pada hari Sabat ini? 3 hal saja. Yang pertama, Harvest 2025 ini adalah supaya kita semua memastikan diri kita ini terlibat di dalam proses penuaian ini. Kita terlibat di dalam kapasitas kita, di dalam passion kita. Kita terlibat di dalam setiap pekerjaan Tuhan sesuai bidang kita masing-masing. Libatkan diri dengan maksimal di sana. Saudara ahli di soal menyanyi yang betul, yang baik. Suka mengatur-ngatur, atur yang baik, yang betul. Apalagi? Banyak hal, terlibat. Yang kedua adalah bersatu, saudara-saudara sekalian. Persatuan itu mahal harganya. Orang-orang yang erat bersatu itu adalah orang-orang yang berhasil menanggalkan egonya. Kalau mau bersatu, jangan bawa-bawa ego. Mau bersatu, tinggalkan ego. Datang bersatu dengan sesama kita. Dan yang ketiga adalah apa? Mendukung. Memberikan dukungan untuk pekerjaan Tuhan. Ada banyak dukungan yang bisa diberikan, saudara sekalian. Lewat dana, saudara dapat berkat, kirimkan dana itu ke gereja. Sisihkan untuk gereja. Kita semua setiap persembahan, saudara diberkati Tuhan, bagikan untuk gereja. Mendukung dalam hal apa? Tenaga. Mendukung dalam hal apa? Kita punya sekolah, dukung sekolah itu. Apa kebutuhan sekolah? Dukung. Apalagi ada banyak hal yang butuh apa? Butuh dukungan kita. Anak-anak muda, besok akan ada fun run. Kurang lebih ada 100, mungkin 100 sampai 150 orang yang akan lari start di sini, puter ini sampai sini lagi. Dukung, memberikan dukungan untuk pekerjaan Tuhan. Siapa yang diberkati saudara-saudara sekalian kalau kita mendukung? Bukan hanya orang itu yang kita dukung, kita berikan bantuan yang diberkati, tapi kita juga menerima berkat itu. Secara batiniah kita menerima kebahagiaan, memberikan dukungan kepada pekerjaan apa? Kepada pekerjaan Tuhan. Saya tutup firman ini dengan membaca di dalam Kisah 1 ayat 8. Firman Tuhan menuliskan untuk kita, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea. Kalau saya bisa ganti ayat ini, saya akan ganti dengan apa? Kamu, kita semua akan menjadi saksi di Surabaya, di Sidoarjo, di Gresik, di Mojokerto, bahkan di seluruh apa? Jawa Timur ini. Keterlibatan kita akan betul-betul berdampak ketika Roh Kudus turun ke atas apa? Ke atas kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dan tamu-tamu yang hadir, mari kita terlibat aktif
di dalam program Harvest 2025. Penuaian ini. Libatkan diri kita, ambil peran di sana. Karena itu bukan hanya buat gereja ini, tapi juga untuk peneguhan, penguatan dari iman kita masing-masing. Sehingga ketika Tuhan datang, kita semua kuat, setia, dan kita sambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.